Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febriani, MPM 2753012 dari program studi Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya akan mengerjakan praktikum lab NetaChat di paket tracer dengan nomor lab 1.1.7. Di sini sudah terdapat addressing table-nya, yang dimana nanti kita akan memakai IP VLAN 99 dan IP PCA. Dan di sini juga ada beberapa instruksi yang akan kita gunakan dalam mengerjakan lab ini. Kemudian di bagian sebelah kanan itu sudah terdapat beberapa kabel dan beberapa device yang akan kita gunakan. Kita ke step 1, yaitu from the cell to klik drag switch 1 dan letakkan di atas meja sebelah kiri. Ini switch 1, kemudian kita letakkan di sebelah sini. Kemudian yang B, yaitu kita akan klik atau drag PCA dan letakkan di bagian sebelah kanan meja. Ini VCA, kemudian kita letakkan di sebelah sini. Oke. Yang C, kita akan mengkonekkan kabel konsol dari VCA ke switch 1. Kemudian kita cari konsol. Kemudian sebelum itu kita hidupkan terlebih dahulu powernya di VCA. Kemudian kita ambil kabel konsol di RS, kita klik, kemudian kita letakkan di konsol di sini. Oke, sudah. Kemudian di bagian D, from the desktop, tap off PCA as terminal to connect to the switch. Yaitu kita akan dari PCA ini kita akan menggunakan terminal. Di sini kita akan mengakses switch 1. Desktop, terminal. Oke. Dan kita sudah. Kemudian di step kedua, di bagian A, assuming the switch had no configuration, file stored in not valid random access memory (NVRAM). Yaitu di sini kita akan mengakses dan mengkonfigurasi switch menggunakan command from dengan enable. Kita sini. Kemudian kita ketikkan enable. Oke, sudah. Setelah itu kita akan di bagian B untuk verify that there is a clean default configuration file on the switch by using the show running config. Yaitu di sini kita akan memverifikasi di dalam sana, di dalam terminal di VCA itu bahwasannya tidak ada konfigurasi dengan menggunakan perintah show running config dalam mode apa nih? Oke, kita langsung aja show running config. Oke. Di sini internetnya menggunakan interface GB. Sudah. Kemudian ke instruksi yang C, examining the startup configuration file in NVRAM. Berarti di sini kita ketikkan show start up
config. Oke. Nah, di sini kenapa startup config is not present? Karena di sini tidak ada konfigurasi yang disimpan di dalam show startup config ini. Kemudian kita lanjut ke D, examining the characteristic of the SVE for VLAN 1. Oke, kita langsung ke perintahnya, yaitu show interface VLAN 1. Oke. Di sini di sini pertanyaannya, apakah terdapat MAC address SFI-nya? Ada. MAC address-nya yaitu ini. Dan VLAN 1 is administratively-nya down. Kemudian kita lanjut ke examining the IP properties of the SV VLAN 1. Udah ya di sini, show IP interface. Show IP interface VLAN 1. Oh. Tadi kita cuma show IP interface VLAN 1 administrasi dan ini udah tadi ya. Kemudian yang bagian F sini, connect an Ethernet cable from VCA to Gigabit Ethernet 1/0/6 on the switch allowed time. Oke. Di sini artinya kita harus menambahkan kabel Ethernetnya, yaitu di sini kita menggunakan kabel strike dan stroke. Oke. Sini inspect for. Kemudian kita pilih di sini yang 1/0 sini. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke yang perintah I, examining the Cisco EOS version informasi of the switch. Di sini kita akan melihat Cisco versinya, yaitu show version. Oke. Di sini versinya yaitu ini, sudah terdapat versi model ini. Oke, setelah itu kita ke J, perintah yang ke J, yaitu examining the default properties of the Gigabit interface UC. Oke. Sebelum itu di sini ada pertanyaan mana ini pertanyaannya. Sini pertanyaan, what is the Cisco EOS version that the swing is running? Ini akan menampilkan di versionnya. Kemudian what is the system image file name? Mana ya? Mana. Nah, what is MAC address?
ini softwarenya, version softwarenya Cisco OS software. Oke. Kemudian kita lanjut yang ke D, yaitu examining the default property of the gigabit Ethernet. Oke. Sini ketikkan show interface gigabit Ethernet 1/0/6, enter. Di sini pertanyaannya, is the interface up or down? Interface-nya up atau down? Nah, di sini interface-nya up. Kemudian what event would make an interface go down? Kemudian what is MAC address of the interface? Ini dia MAC address-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke examining the default VLAN setting of the switch. Oke. Di sini artinya kita harus menunjukkan settingan VLAN bawaannya, yaitu dengan cara mengetikkan show VLAN, enter. Oke. What is the name of VLAN 1? Nah, VLAN 1 ini dia diberi nama dengan default, masih default dia. Kemudian statusnya aktif. Kemudian which port are in the VLAN 1? Port-port yang ada di VLAN 1 itu dia ini. Port ini. Kemudian kita lanjut ke L, examining flash memory. Oke. Kita ketikkan show flash. Oke, kemudian dir flash. Noted. No. Kita lanjut ke part 2. Configure basic network device setting. Di sini kita akan mengkonfigurasi basic network device settingnya. Kemudian di step 1, copy the following basic configuration and paste into switch 1 while in global configuration. Oke. Itu hapus dulu. Oke, kita lanjut. Itu copy the following basic configuration and paste into switch 1 while in global configuration mode. Oke. Di sini kita akan mengcopy. Itu di sini configuration terminal. Oke. No IP domain lookup. Oke. Hostname switch 1. Oke. Kemudian service password encryption enable secret class. Oke, di sini kita masukkan password berupa class.
kemudian banner, mood, pagar, kemudian unauthorized access is strictly prohibited. Oke, exit. Oke. Kemudian yang B, set the SP IP address of the switch to allow remote management of the switch. Before you can manage switch 1 remote from VCA, you must access the switch and IP address. The default configuration on the switch is to have the management of the switch controller through VLAN 1. However, NB phrases for basic switch configuration and to change the management VLAN to a VLAN other that's VLAN 1. Di sini kita akan membuat VLAN 99 di switch. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu di sini config terminal terminal. Oke, kemudian VLAN 99. Setelah itu interface VLAN 99. Kemudian kita masukkan IP address untuk VLAN 99 itu yang di sini 192.168.1.255.255 address no. Oke, kemudian kita hidupkan shoot exit. Oke, sudah. Kemudian di bagian C assessment VLAN 9. Oke, bentar. Oke, kita lanjut. Assessment all user port to VLAN 99. Di sini kita akan memasukkan semua port user ke VLAN 99, yaitu saja kita masukkan interface rank gigabyte 1/0/1/24. Oke, kemudian switch port mode access switch port access VLAN 99. Oke, exit. Kemudian issue the show VLAN brief command to verifikasi that all port are in VLAN 99. Di sini kita akan memverifikasi port mana aja yang ada di VLAN 99 menggunakan perintah show VLAN brief.
show VLAN brief. Oke. Nah, VLAN dengan nama VLAN 99 dengan nama VLAN 099 statusnya aktif, dan port-port yang berada di VLAN 99 itu ini. Oke. Setelah itu lanjut ke configure the default gateway for switch 1 if no default gateway. Kita akan mengkonfigurasi gateway default untuk switch 1. Jika tidak ada default gateway yang dikonfigurasi, maka switch tidak bisa menggunakan jaringan remote. Oke, caranya itu ke konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan IP default gateway berupa 168.1.1. Oke, selesai. Kemudian yang F, console port access will also be registered with a password, yaitu di sini kita akan menggunakan password Cisco untuk login ke konsol. Oke, langsung saja line console 0 konsol. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya itu berupa kelas tadi, yaitu Cisco. Kemudian login synchronous enter. Oke, that's it. Kemudian G, konfigurasi the virtual terminal VTA lens for the switch to allow telnet access. Di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi agar terhubung ke telnet dan menggunakan password. Oke, di sini kita masukkan LAN VTA 015 enter. Oke, kemudian passwordnya itu berupa Cisco class. Oke, kemudian login. Oke, selesai. Kemudian ke step yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasi IP address di PCA. Yaitu pertama kita klik desktop, kemudian klik IP configuration. Ini verifikasi dan the static IP convention radical button is selected. Oke, kemudian IP address subnet mask. Oke, di sini kita masukkan IP addressnya. IP address di sini itu IP address untuk PCA berupa 192.168.1.10 subnet mask, dan gateway-nya dia berupa 192.168.1.1. Kemudian kita konfigurasi IP versi 6. IP address-nya ini. Di sini kita copy saja untuk mempersingkat waktu.
Vasta, jangan lupa /64. Oke, jika sudah, kita close-kan saja. Oke. Setelah itu ke step ke part show dan switch ketiga, repeat tekan step 3. Stop. Oke, ini testing interface bulan 99 gitu. Statement show running. Oke. Kita ke step 1, display the switch configuration. Di sini kita balik ke terminal, kemudian kita ketikkan show running, show run. Apakah jika berhasil akan menghasilkan output seperti yang di contoh ini. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan memverifikasi manajemen VLAN 99 settingnya. Itu artinya kita akan melihat settingan VLAN 99 apakah interface VLAN 99. Oke. Bandwidth on this interface up. Oke. Kemudian tes ping. Oke. Kita ping di command prompt-nya ping 192.168.1.2. Oke, berhasil. Kemudian kita ping ini kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Pasti kita tunggu. Oke, request time out. Sini dia request time out ya guys. Kemudian kita lanjut ke step ketiga, yaitu test and verify remote manage of switch 1. Yaitu kita klik desktop kemudian kita klik telnet atau SSH client. Kemudian tipenya di sini connection tipenya yaitu telnet. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Ini kita connect. Passwordnya beberapa kelas. Enable. Oke, bisa ya guys. Jadi dia bisa dikoneksikan menggunakan telnet juga. Oke. Yes. Oke. Selanjutnya yaitu ke step keempat, yaitu deploy switch 1 on the product network.
remove switch 1, the right, then click switch 1 and select insert, click and drag the console cable to the background. Oke. Di sini kita klik switch in, kemudian select insert, kemudian kita taruh kabel, klik atau drag ke the back konsol. Kita cabut, kita taruh lagi ke sini. Oke, seperti itu ya guys. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu why should you configuration the VTA password for the switch. Nah, artinya mengapa Anda harus mengkonfigurasi kata sandi VTA untuk switch 1? Yaitu jika kita tidak mengkonfigurasi VTA-nya, maka kita tidak aman menggunakan telnetnya, tidak aman. Kemudian yang kedua, we change the default VLAN 1 to a different VLAN number. Artinya di sini mengapa kita harus mengubah VLAN 1 default ke nomor VLAN yang berbeda, yaitu karena kurang lebihnya sebagai keamanan aja, sebagai keamanan. Kemudian yang ketiga, how can you prevent password from being shared in plain text? Artinya di sini bagaimana Anda mencegah kata sandi dikirim dalam teks biasa atau plain text, yaitu jadi kita menggunakan password yang dienkripsikan agar password tidak bisa disalin ke teks biasa atau plain text, seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.